Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 20 ayat 18 sampai dengan ayat ke-19. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Lihatlah, kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat, dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk diolok-olok dan dicambuki dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang sedang menyaksikan ibadah Minggu Paskah yang berbahagia ini, sebagai orang percaya, jika kita berbicara tentang pribadi Yesus, maka kita harus berbicara secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang kehidupan Yesus Kristus. Mulai dari nubuatan kedatangannya sebagai seorang Mesias, dan juga kita harus membicarakan tentang masa kehidupan dan pelayanan Yesus di muka bumi ini kurang lebih selama 33 tahun setengah. Lalu bukan hanya kita bicara tentang masa hidup Yesus selama 33 tahun setengah, tetapi kita juga harus berbicara tentang pengorbanan serta kematiannya di atas kayu salib. Kalau sampai ada orang yang berbicara tentang Yesus, tetapi dia tidak berbicara tentang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia di bumi ini, maka saya berani pastikan itu bukanlah Yesus Kristus yang kita imani, kita yakini, dan kita percayai. Kita nggak usah gubris, kita nggak usah tersinggung pendapat orang lain tentang Yesus Kristus. Yesus yang kita kenal melalui perantaran Roh Kudus yang menuntun dan membimbing hidup kita, bahwa adalah Yesus yang dinubuatkan hadir sebagai seorang Mesias, Yesus yang lahir sebagai manusia, sebagai bayi di kandang domba, dan Yesus yang besar dan hidup dan melayani selama 33 tahun di muka bumi ini, dan Yesus juga yang mau berkorban dan pada akhirnya menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib demi saudara dan saya, demi manusia, demi menghapus seluruh dosa dunia ini. Dan jika kita berbicara tentang pribadi Yesus secara komprehensif, berarti kita juga akan berbicara tentang kebangkitannya. Sama-sama katakan dengan saya, kebangkitannya. Yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya, kebangkitannya. Yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya, kebangkitannya. Amin. Kebangkitannya akan kita bahas pada hari ini. Selain kita mengingat karya Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan hanya karya salib, tetapi kita juga mengingat kebangkitannya. Karena kematian tanpa kebangkitan Kristus, maka segala sesuatunya menjadi sia-sia, kata firman Tuhan. Dan bukan hanya kita akan berbicara kebangkitannya dari kematian, tetapi kita juga harus membicarakan Yesus tentang kenaikannya ke sorga. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kita, rasa percaya kita, pengharapan kita terletak pada item-item yang saya sebutkan. Termasuk kenaikannya ke sorga. Karena Yesus memang tinggal di sorga. Kembali ke sorga. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya lahir, bukan hanya melayani, bukan hanya mati, bukan hanya dia bangkit hari ini, tetapi nanti dia juga akan naik ke sorga, kembali ke dalam tempat di mana dia berasal. Dan yang terakhir, kalau kita bicara tentang Yesus, berarti kita juga berbicara tentang kedatangannya untuk kali yang kedua sebagai hakim yang adil dan juga raja yang akan memerintah seluruh umat manusia di dunia ini. Dia akan memerintah di sorga, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Karena sorga memang bersifat kerajaan. Dan raja di dalam sorga namanya Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita terkadang mendengar bahwa ada manusia yang bangkit dari kematian. Betul? Seringkali kita mungkin ini terjadi ada di Indonesia, bisa saja terjadi. Mungkin juga bisa terjadi di Afrika, juga bisa terjadi. Seringkali bukan kita mendengar ada orang yang mati tetapi bangkit. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Tiba-tiba dia bangkit dari kematian. Baik itu agamanya Kristen ataupun bukan. Tetapi kita pernah mendengar beberapa orang mati pada akhirnya dibangkitkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah mati terus bangkit lagi ini adalah orang yang berbeda dengan Yesus. Dan kita sering dengar ada manusia mati terus bisa bangkit. Tetapi berbeda dengan pribadi manusia Yesus Kristus. Yesus memang pernah mati di atas kayu salib. Dan Yesus pada hari ketiga dia bangkit dan tidak mengalami kematian lagi untuk selama-lamanya. Inilah perbedaan manusia Yesus Kristus dengan manusia pada umumnya. Sama seperti saya masuk di kategori manusia pada umumnya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, masuk di kategori manusia pada umumnya. Tetapi Yesus Kristus ketika dia mati dan bangkit, dia tidak mati lagi, melainkan dia langsung naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim. Tetapi manusia pada umumnya lahir, bisa mati, dan juga bisa hidup kembali, tetapi ujungnya mati lagi. Itu pun belum tentu masuk sorga, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berbeda sekali manusia pada umumnya dengan manusia Yesus Kristus. Yesus adalah manusia seutuhnya, dan Yesus Kristus adalah juga Tuhan seutuhnya. Di lain kesempatan saya akan bahas tentang hal ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus telah dikatakan sendiri kepada murid-muridnya serta orang yang hidup sezamannya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa untuk diadili, dianiaya, dicambuki, dan akan dibunuh, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus membuktikan itu semua. Saya masuk pada inti khotbah saya di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui dan sadari bersama sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Yesus, yang pertama, hidup kita disadarkan bahwa perkataan dan ucapan Yesus itu benar. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya, belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Ada ribuan orang. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya disadarkan bahwa perkataan Yesus dan ucapannya itu benar. Dia bicara dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu dilaksanakannya. Dan hal itu digenapinya. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan demikian firman-Nya. Mereka menundukkan wajah mereka karena sangat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea. Katanya, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Melalui kematian Yesus Kristus dan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang pertama, hidup kita disadarkan bahwa perkataan dan ucapan Yesus itu benar. Tidak ada ucapan Yesus yang salah. Tidak ada perkataan Yesus yang hoax. Kalau dia bilang, aku akan mati dan akan disalibkan, dia benar mati dan disalibkan. Yesus bilang, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Even though murid-murid tidak percaya. Dan akhirnya Yesus buktikan. Yesus bukan hanya bangkit, tapi Yesus menjumpai murid-muridnya satu demi satu.
Sampai Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya yang berlubang dan tangannya yang berlubang, sekali-kali aku tidak percaya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah dengan perkataan Yesus. Percayalah kepada ucapan Yesus. Karena ucapan dan perkataan Yesus adalah kebenaran. Sama-sama katakan dengan saya. Ucapan dan perkataan Yesus adalah kebenaran. Amin. Ucapan dan perkataan Yesus adalah firman yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya. Ucapan dan perkataan Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan berkata dengan jelas, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalan-jalanku. Artinya setiap perkataan Yesus akan menerangi hidup kita, akan membimbing langkah kaki perjalanan hidup kita, akan memberikan cahaya bagi kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya tidak salah lagi dalam mengambil keputusan, tidak salah lagi dalam bertindak, tidak salah lagi dalam berkata-kata, tidak salah lagi dalam rumah tangga. Setiap dari kita pasti punya salah. Kita belajar dari kesalahan kita belajar dari keegoisan kita dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita percaya tentang dengan perkataan Yesus, maka perkataan Yesus yang adalah sang firman yang hidup itu akan menghidupi hidup saudara dan hidup saya, dan juga akan menerangi hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya jadi orang nggak kasar lagi, nggak gampang marah, gampang tersinggung, gampang merasa benar sendiri, egois, sama orang pelit, nggak mau bantu. Ketika firman itu hidup dalam hidup kita, menerangi pikiran kita, menerangi langkah kaki hidup kita, maka hidup kita akan serupa dengan pribadinya. Ya, melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, yang pertama, hidup kita disadarkan bahwa perkataan Yesus itu benar. Yang kedua, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Kristus dari kematian, berarti kuasa maut dikalahkan untuk selama-lamanya. Lihat Roma pasal 6 ayat ke-9 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi, dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka kuasa maut dikalahkan untuk selama-lamanya. Amin. Makanya saudara dan saya yang ada di dalam Yesus diselamatkan untuk selama-lamanya. Saudara, pelanggaran kita sudah tidak bisa lagi membuat kita masuk dalam maut, dalam kebinasaan. Jangan salah artikan saya. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita yang sudah di dalam pembasuhan kuasa darahnya yang kekal. Saudara, setiap manusia pasti punya kelemahan dan pasti ada kemungkinan untuk jatuh. Tetapi itu tidak bisa membuat kita terlepas dari kasih Kristus, lepas dari genggaman tangan Bapa. Nggak bisa. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kita in Christ di dalam Kristus, maka hidup kita akan hidup selama-lamanya. Ketika saudara dan saya nanti pulang ke rumah Tuhan, ketika kita sudah selesai tugas kita di bumi dan kita akhirnya mati dan meninggal, itu artinya kita tutup mata di bumi dan buka mata di surga bersama dengan Yesus. Maut tidak bisa mengalahkan kita, karena firman jelas berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Itu artinya maut telah dikalahkan, maut telah dihancurkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus dari antara yang mati. Maut tidak bisa menahan Yesus untuk bangkit. Haleluya. Kalau Yesus sudah bangkit, yang sulung sudah bangkit dari miliaran triliunan orang manusia yang hidup dan yang pernah ada, maka kita akan mengalami dan juga menerima bagian kebangkitan sama seperti Kristus Yesus. Yang selanjutnya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari dan ketahui sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Yesus, maksud saya yang ketiga, melalui kebangkitan Yesus, yang ketiga, agar iman kita kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan demikian. Jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Nah, melalui kebangkitan Yesus yang perlu kita ketahui dan sadari adalah iman kita kepadanya tidak akan menjadi sia-sia. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka iman kita memperoleh kepastian di dalam Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, iman di dalam Yesus. Belum semua, ada ribuan jemaat di pagi hari ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, iman kepada Yesus tidak akan sia-sia. Amin. Iman kita kepada Yesus akan menyelamatkan hidup kita. Iman kita kepada Yesus akan membuat hidup kita serupa seperti dirinya. Iman kita kepada Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat yang apa Yesus katakan. Kamu akan melakukan segala perkara jauh lebih dahsyat daripada apa yang pernah aku lakukan selama aku di bumi. Iman kepada Yesus dapat menghadirkan mujizat. Iman kepada Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Iman kita kepada Yesus akan menyembuhkan setiap sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Iman kita kepada Yesus akan membuat pintu-pintu yang tertutup menjadi pintu-pintu yang terbuka. Jalan-jalan yang berliku menjadi jalan-jalan yang baru. Iman kita kepada Kristus Yesus akan membuat hidup kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Iman kita kepada Kristus Yesus tidak akan dikecewakannya. Melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Rasa percaya kita kepada Yesus, pengharapan kita kepada Yesus, iman kita kepada Yesus diperhitungkan, ditanggung, dan dilihat oleh Bapa di sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman jelas berkata, ketika Yesus nanti datang untuk kali yang kedua, dia berkata, adakah kujumpai iman di muka bumi ini? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali Petrus berkeliling bersama dengan Yohanes. Tiba-tiba dia bertemu orang yang lumpuh selama 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, saudara. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, yang kumiliki, demi nama Yesus orang Nazaret itu, yang pernah mati, tersalibkan, dan bangkit, berjalanlah. Saudara, apa yang terjadi? Orang yang tidak bisa pernah berjalan selama umur hidupnya, saudara, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia bangkit. Dia nggak perlu lagi masuk ke kolam itu. Ke kolam Bethesda atau kolam Siloam kira-kira. Ya, saya agak lupa. Saudara bisa lihat. Dia dipulihkan. Dia disembuhkan. Iman di dalam Yesus menghadirkan mujizat, kuasa, dan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, yang keempat, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Yesus, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka kita dimerdekakan dari segala belenggu dosa. Manusia bisa berdosa? Yes. Manusia bisa jatuh dalam dosa? Yes. Manusia bisa jatuh dalam kesalahan? Yes. Tetapi kuasa dosa, kuasa kesalahan, kuasa pelanggaran sudah tidak ada di dalam hidup orang percaya yang sudah mengaku sebagai anak Tuhan dan mengakui dengan mulut dan hati percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena hidupnya sudah dimateraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena hidupnya sudah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah belenggu dosa, melainkan hidup secara merdeka, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui ibadah Minggu Paskah ini, saudara disadarkan bahwa betapa kebangkitan Kristus memberikan banyak sekali anugerah demi anugerah bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Yesus, agar Dia menjadi Tuhan bagi orang hidup
dan orang yang mati. Artinya, Yesus akan menjadi hakim yang berkuasa bagi orang yang hidup dan bagi juga orang yang mati. Roma pasal 14 ayat 9 dikatakan demikian. Untuk inilah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, yaitu supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di Minggu Paskah ini. Haleluya.